Halo guys, kembali lagi bersama saya Ans. Kali ini kita coba mau ngubek-ngubek kamar kerja saya. Ya lebih tepatnya tempat saya bermeditasi di rumah. Yuk, saya pengen kasih lihat ke teman-teman semua apa aja majalah musik koleksi saya dan benda-benda lainnya yang memang agak susah aku dapetin ya. Oke, kita coba lihat ada apa aja. Yuk. Nah, teman-teman, ini saya mau ngasih lihat dan ngasih tahu sedikit tentang koleksi buku dan majalah kesayangan saya yang memang ini memang merupakan limited edition dari beberapa musisi nasional. Yuk kita lihat apa aja. Ini yang pertama saya ada Manunggaling Dewa Ahmad Dhani, dan spesialnya nih langsung ditandatangani sama Mas Ahmad Dhani. Ini bukunya kalau nggak salah itu dicetak cuman 1000 ya, dan saya dapatnya yang ke apa ya, saya dapatnya ke 951, benar-benar limited edition. Dan bisa dilihat di buku ini semua sudah ada tanda tangan dari personel Dewa. Setiap pembelian buku ini sudah ada tanda tangan dari personel Dewa. Tapi saya dapat tanda tangan lagi sama Mas Dhani waktu ketemu, jadi memang sangat eksklusif banget. Jadi emang buku ini bercerita tentang Dewa dan Mas Ahmad Dhani, karena kebetulan juga memang beliau adalah salah satu musisi idola saya ya, sangat menginspirasi. Jadi di sini selain menceritakan perjalanan tentang karir band Dewa 19, itu ada beberapa tokoh-tokoh, pejabat, public figure dan orang-orang penting di Indonesia yang ikut berkomentar soal gimana sih Mas Ahmad Dhani itu di mata mereka. Makanya buku ini bukan cuman koleksi wajib dan langka untuk bala Dewa ya, untuk fans Dewa, bala Dewa, tapi memang yang untuk pengen tahu sejarah Dewa itu kayak seperti apa, Mas Dhani itu sepak terjangnya gimana. Dan saya yakin ini buku ini pasti bakal jadi barang langka dan dicari orang. Makanya aku jaga baik-baik nih, bela-belain beli. Ada Mas Adi MS, ada banyak banget pokoknya. Ada Mas Piu juga, ada Mas Bim Bim. Pokoknya komen-komen mereka tentang Mas Dhani itu gimana sih, ada di buku ini. Kalau Dewa sih memang jujur aja saya ngefans banget. Alhamdulillah juga bisa ketemu dengan semua personelnya. Udah ketemu tuh. Jadi ini yang pertama nih, buku Manunggaling Dewa Ahmad Dhani, nih legend nih. Terus untuk Dewa lagi saya masih ada nih High Clip. Kalau mungkin anak-anak
tahun 2000-an. Kelihatan ya udah tua ya. Anak-anak yang lahir tahun 2000-an, zaman tahun 2000-an pasti tahu nih majalah Hai. Nah, majalah Hai itu ngeluarin edisi High Clip yang membahas tentang dewa. Nih, lihat nih. Edisi Desember 97, gila coy. Harganya masih 10.000. Nah, ini aku dapatnya kebetulan di kakak yang punya, karena dia tahu mungkin aku seneng sama dewa, jadi aku dibawain, diliatin, tahu-taunya malah aku yang dikasih. Jadi tadinya mungkin buat dia beli, tapi karena dia tahu karena aku ngefans banget sama dewa, jadinya aku dikasihnya. Aku juga dapat tanda tangan langsung nih dari Mas Dani. Ahmad Dhani. Ini udah bercerita tentang dewa. Ada Mbak Reza Tamevia waktu jadi backing vokalnya dewa. Wah, pokoknya legend semua nih. Ini Mas Ronald Kristianto, dramanya Gigi yang pernah juga ikut bantuin dewa. Nih foto-fotonya legend banget. Nih, selain itu juga dibahas tentang masing-masing personilnya ya. Nah, ini aku juga berkesempatan dapat tanda tangan almarhum. Sempat ketemu sebelum beliau meninggal juga, Mas Erwin Prasetya. Erwin Prasetya aku sempat ketemu, aku sempat dapat tanda tangannya juga. Ini basis dewa pertama nih yang udah meninggal ya, almarhum Mas Erwin. Ini Wong Aksan, Mas Aksan nih. Udah ketemu juga. Nih ada beberapa daftar lagu yang hits sama ini silsilah dewa, terbentuknya dewa. Wah, pokoknya lengkap banget deh, sama biodata mereka juga ada. Nih, jadi ini majalah legend banget yang aku simpan dan jaga sampai sekarang. Aku punya 2, jadi takut kenapa kan kalau ini rusak apa gimana. Kebetulan waktu ini aku dapat di majalah bekas, jualan majalah bekas di Jogja, di alun-alun ya. Langsung aku beli aja. Nih, koleksi yang kedua masih tentang Dewa 19. Terus yang ketiga ini masih Dewa 19 juga. Kalau tadi kan High Clip untuk yang Dewa 19 yang masih zaman Mas Ari Lasso vokalisnya. Kalau ini High Clipnya udah edisi Februari 2001. Ini yang udah bintang 5, yang udah masuk Mas Once, Elfonda Mekel. Jadi Dewa udah ganti vokalis nama Mas Once. Ini hampir sama sih yang tadi bahasannya, cuman yang ini tuh lebih ke vokalis Dewanya yang udah Mas Once ya. Kalau tadi Ari Lasso, ini lebih ke Mas Once. Ini dapat tanda tangannya juga langsung dari Mas Andran. Sempat ketemu sama beliau dan langsung minta tanda tangannya. Nah, di sini nih yang udah. Ini juga Mas Tio Nukros juga nih. Masih zamannya Mas Tio ya. Kalau sekarang kan udah Mas Agung Yuda dramanya. Ini masih Mas Tio. Nah, ini nih aku juga dapat tanda tangannya nih Mas Once nih. Nah, masih jadul banget guys, gila. Tahun 2001 coy. Nih. Jadi ini majalah ini emang katanya judulnya Risalah 5 bintang. Ini memang edisi spesial dari majalah Hai, yaitu High Clip. Nih. Oke.
Nah, masih tentang Dewa juga, aku punya koleksi CD yang mungkin memang nggak semuanya orang punya. Jadi ini original Dewa Live in Japan. Nih DVD-nya. Jadi DVD konser waktu Dewa live konser di Jepang nih. Asli dong. Ini dapatnya benar-benar susah nih. Waktu itu saya nggak sengaja nemu ini dipajang cuma satu nih di toko buletin, toko CD buletin di Bandung. Langsung aku beli. Nih. Nah, ini ada tanda tangannya juga nih. Nih, Dewa Live in Japan. Nih, DVD-nya. Wah, langka banget. Makanya sebagai orang yang ngefans sama Dewa, aku wajib punya DVD ini. Kebetulan waktu itu ada duitnya, ya udah akhirnya aku beli DVD-nya. Nih. Terus yang kedua nih, The Best of Dewa 19. Jadi ini album The Best Dewa. Jadi cerita tentang awal mulanya Dewa berdiri, bla bla bla, dan sampai ganti vokalis. Terus ada DVD-nya juga, ada CD audio originalnya juga. Jadi banyak nih dapatnya nih di dalamnya, DVD sama CD audio. Ada profilnya Dewa juga. Nah, jadi dia kayak gini nih bentuknya nih. Nah, ini ada bukunya nih di dalam, yang dijabarin di CD di dalam DVD-nya, tapi kita dikasih buku juga. Itu nih ada ceritanya juga nih. Jadi ini versi rangkuman dari High Clip tadi itu ada di buku ini. Terus ada DVD-nya nih, DVD sama ada CD audionya. Jadi kita dapat dua nih. Makanya ini memang langka banget nih untuk para fans Dewa. Itu mungkin nggak semuanya ya punya DVD ini, karena ini juga jualnya juga udah nggak ada lagi, udah susah. Waktu itu sama ini aku juga dapat di buletin tapi beda, lebih di luar. Aku beli yang ini, habis ini aku dapat yang ini gitu guys. Oke, dari Dewa kita melihat koleksi yang lain lagi. Itu aku punya Dewa Bujana. Jadi titel bukunya Gitarku, Hidupku, Kekasihku. Ini memang karya eksklusif dari Bli Dewa Bujana. Ini dia mulai sejak berkarir. Nih foto-foto jadulnya nih semua, sampai routing settingan gitar dan koleksi gitarnya pun ada di sini. Ini ada DVD-nya juga guys. Ini ada DVD-nya juga. Jadi memang mungkin yang penasaran kok gitarnya Bli Bujana kok seperti kayak banyak gitu suaranya ya, padahal mainnya cuma satu, tapi kok suaranya bisa enak banget dan lebar banget soalnya. Nah ini udah dijelasin dia pakai efek-efek apa aja, pakai perangkat apa aja, nih koleksi gitarnya apa aja, nih ada semua nih di buku ini. Jadi memang untuk para musisi, teman-teman musisi atau gitaris atau gigi kita, fans gigi, nah itu wajib punya ini dong. Nih album gigi, ada album solonya juga Bli Bujana. Nih gitar parkernya nih ada, wah pokoknya banyak banget, sampai bahkan
Nih dikasih tips sebelum main, tips praktis untuk gitaris, teknik-teknik yang sering digunakan apa nih. Nah, jadi ini memang buku yang bukan cuma untuk fans gigi aja, tapi untuk musisi dan gitaris wajib punya buku ini nih. Tapi udah nggak ada sekarang, udah nggak ada. Jadi makanya meskipun saya nggak main gitar, saya main bass, tapi ini saya juga senang baca ini bukunya. Dewa Bujana, Gitarku Hidupku Kekasihku. Nah, terus selain ini aku punya Gigi. Nih, karangan Mas Adib Hidayat, bekerja sama dengan Gigi Manajemen dan Post Entertain. Nih, jadi eksklusif, dapat DVD konser 11 Januari, tanda tangan asli Gigi, DVD audio lagu baru, sama dapat poster juga. Nih, tebal banget bukunya nih, tebal banget. Ini pokoknya semua sejarah Gigi ada di sini. Nih, lihat. Dan ini memang diterbitkan oleh manajemen Gigi sendiri di Postainment. Tuh. Nih, dapat tanda tangan asli nih dari Kang Arman. Nih, sama Beli Bujana juga ada nih. Tuh ada tanda tangannya. Nih, Bapak Samot Thomas Landan. Nih, salah satu basis idola saya juga. Nih, sama Mas Sandy. Nih, ada tanda tangan aslinya di sini. Pokoknya keren banget bukunya, sangat menginspirasi. Makanya ini tebal banget. Ini kisah-kisah mereka, awal kawin mereka, sampai kisah keluarga mereka, koleksi alat musik mereka, apa aja yang dipakai kalau manggung, dan cerita tentang Gigi, konser-konsernya yang fenomenal, terutama saat konser 11 Januari di kota Jogja. Dan kebetulan waktu itu memang saya juga nonton langsung, karena saya lama di Jogja, saya juga Gigi kita Jogja. Jadi saya alhamdulillah bisa punya buku ini. Ada DVD-nya. DVD-nya ini. Nah, ini DVD-nya ada 2. Jadi DVD-nya ini berisi tentang live konser yang ada di 11 Januari yang ada di Mandalika tahun 2008. Jadi memang sampai saat ini wajib saya jaga nih. Udah lama banget, tapi emang saya nggak pernah pinjemin ke orang ya, karena ini koleksi sangat langka sekali. Nih. Oke, setelah ini saya masih ada Piu, Life, Passion, Dreams, and His Legacy. Ini biografinya Mas Piu nih, ini langka juga nih. Nah, tuh dapat tanda tangan langsung. Tuh Ando Piu, Jogja 20 September 2010. Nih, aku berkesempatan ketemu sama Mas Piu nih di Jogja. Keren banget. Ini mulai dari kisahnya saat mulai berkarir, sampai dia sempat jadi kerunyaan Radewa 19. Tuh. Sampai koleksi gitarnya. Pokoknya sekelumit tentang kisah hidupnya lah, sampai berhasil bisa bikin Padi sukses, suka duka saat mengantarkan demo rekaman nih. Ini saat Piu jadi krunya Mas Andra Dewa 19 nih. Sekarang udah sepanggung ya, padahal awalnya cuma kru. Iya. Nih koleksi gitarnya Mas Piu.
Wah pokoknya nih sampai album Padi apa aja yang udah rilis nih. Tahun 99 Lain Dunia, tahun 2001 Sesuatu Yang Tertunda, tahun 2003 Save My Soul, tahun 2005 Padi, tahun 2007 Tak Hanya Diam. Itu jadi banyak banget nih koleksi sini. Mantap nih Mas Pio. Terus aku juga punyanya nih, Red Hot Chili Peppers. Nah ini grup band idola saya nih. Pokoknya musik funk rock, basisnya Flea. Wah ini emang idola saya karena memang basically saya juga emang belajar bass karena kepincut lihat mainnya ya si Flea itu. Kalau tahu teman-teman tahu Funky Kopral waktu masih zaman Bondan awal-awal tuh pembentukannya, memang dia juga sangat terinspirasi dari sini. Makanya banyak yang bilang juga Funky Kopral itu Red Hot Chili Peppersnya Indonesia. Nah, ini buku ini ada notasi juga tentang lagu-lagu Red Hot yang hits. Habis itu cerita tentang personelnya, mereka rekaman seperti apa. Ini masih Dave Navarro, ini Anthony Kiedis, nih idola saya nih Flea. Wah ini jadi lihat nih, udah sampai rusak nih, gila coy, dari tahun 95 nih, kelihatan nggak tuh 95. Ini aku nggak sengaja juga pas jalan-jalan ke toko buku bekas lihat ini, langsung aku beli karena ini cuman satu-satunya waktu itu. Padahal tadinya aku niatnya mau beli buku untuk kuliah ya di Jogja, di shopping, namanya shopping. Malah nemu ini, wah langsung aku beli. Alhamdulillah sampai sekarang masih awet. Ini ada diskografi dari Red Hot Chili Peppers ya. Nih legend banget pokoknya. Flea jadi koleksi wajib saya nih ya teman-teman. Itu beberapa majalah dan buku koleksi langka yang saya punya, yang memang juga dapetinnya nggak gampang ya. Penuh perjuangan itu. Jadi teman-teman yang mungkin kalau anak-anak zaman now kali mungkin udah banyak yang nggak tahu ya, kecuali kalau mungkin searching di YouTube atau buka di Google. Kalau zaman dulu kan belum ada tuh, jadi memang kalau untuk mau tahu kabar tentang mereka ya paling kita bisa beli bukunya itu. Oh iya, ini saya juga ada, kalau ini sih masih bisa didapat ya, nih 3 buku dari Mbak Cecilia Intan Pratiwi. Kalau yang tahu Mbak Intan itu owner majalah Gitar Plus. Tuh dia juga punya buku ini dan saya beli. Nah saya juga memang karena kenal sama beliau bisa ketemu langsung, bisa minta tanda tangannya, dan bahkan buku yang ini aku dibawain langsung sama beliau nih. Ini aku beli langsung sama si penulisnya 3 buku ini. Jadi ini bukunya bercerita tentang aksi-aksi nekat Mbak Intan ya, yang memang dari nol untuk memulai usaha sampai bisa bikin event tentang musik, konser musik, padahal sama sekali nggak bisa main musik.
terus bagaimana dia bisa mempertahankan usaha majalah Gitar Plus. Pokoknya ini sangat menginspirasi banget ya untuk teman-teman yang mungkin kedepannya mau jadi pengusaha nih. Kenapa saya beli ini? Karena maksudnya saya suka musik, dan ini juga masih ada hubungannya dengan musik karena memang dia ini salah satu promotor musik juga di Indonesia. Padahal nggak bisa main musik, tapi bisa bikin acara musik, bisa bikin acara gitaran sore. Dan waktu itu saya juga berkesempatan main di acara gitaran sore, yang kebetulan waktu Mbak Intan datang ke Kendari bikin, saya jadi ikutan. Ya saya main bass tapi di acara gitaran sore di Kendari. Jadi banyak yang kaget juga, ya kok basis tapi bisa main di acaranya gitaris. Itu kan bukan hal yang gampang ya. Waktu itu saya berkesempatan main juga karena memang langsung dapat izin dari Mbak Intan kalau wah kamu harus main nih gitu. Ya terlepas dari itu memang saya suka dengan bukunya, bahasanya ringan, sangat mudah dimengerti, lucu juga ya, dan sangat menginspirasi. Ini bisa banget nih dijadikan semangat, dijadikan motivasi untuk bikin kita jangan gampang putus asa, jangan gampang menyerah. Pokoknya sangat menginspirasi banget. Itu untuk koleksi-koleksi langka saya. Semoga bisa memberikan inspirasi juga buat teman-teman, atau mungkin ada yang nonton dan kebetulan kita punya koleksi samaan. Mungkin nanti bisa komen-komen di kolom komentar aja ya, caranya dapatinnya gimana, terus kok sampai sekarang masih awet, atau mungkin ada yang kepengen tapi nggak tahu dapetinnya di mana. Nanti kita tukar cerita di kolom komen aja. Oke guys, itu aja dari saya dulu. See you. Assalamualaikum. Salam Rock on Bass.